Halo guys, channel Asri Kulhak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulhak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Don't go look at me with that look in your eyes. You really ain't going away without a fight. Oke, balik lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Dortmund career mode kita. Dan akhirnya ya setelah setelah sebulan lebih Dortmund series ini ditunda atau vakum. Dan akhirnya hari ini saya lanjutkan kembali karena mengingat series Real Madrid ini udah mau selesai. Jadi perlahan-lahan nih saya bakal lanjutin lagi Dortmund career mode. Dan ya sekarang kita udah memasuki akhir dari musim kedua. Ya buat kalian yang belum atau lupa mungkin ya, atau mungkin kalian baru mengikuti series ini. Jadi Dortmund ini udah memasuki akhir musim kedua, di mana pada saat musim pertama dan kedua itu sama sekali kita belum pernah menjuarai Bundesliga. Jadi mirip-mirip banget dengan Real Madrid career mode ini, selalu finish di posisi kedua ya untuk Dortmund dan Madrid ini. Dan ya seperti biasa di posisi pertama as always FC Bayern, pastinya Bayern Munchen. Dan ini poin kita cukup lumayan jauh dibanding Bayern ya, selisih ya lumayan. Dan di sini di bawah kita juga ada Leipzig posisi nomor 3. Dan ya seperti biasa untuk target kita di musim ketiga ini, anyway, saya bakal adain polling ya. Jadi kalian bisa cek di tab komunitas. Di situ saya adain polling untuk series Dortmund ini kita bakal mainkan berapa musim. Jadi kalian tinggal pilih. Dan ya tentunya musim tersingkatnya bakal berakhir di musim ketiga. Kalau misalnya kalian pilih 3 musim ya berakhir di musim ketiga. Artinya ini musim terakhirnya Dortmund. Tapi kalau kalian pilih 4 musim atau 5 musim ya tergantung dari kalian mau apa akhiri Dortmund ini di musim keberapa. Oke, jadi kalian langsung aja cek. Yang belum ikut polling langsung aja ke YouTube tab komunitas. Dan di sini anyway untuk top scorernya tetap dipegang oleh Erling Braut Haaland. Siapa lagi? Udah langganan gol. Dan juga ada sang kapten kita Marco Reus dengan yang ini kebetulan dia jadi player of the month di bulan Mei kayaknya nih ya. Kita lihat dulu. Oke, dia benar-benar menjadi player of the month di bulan Mei. Dan ya ini kan bulan terakhirnya kan, bulan terakhir kompetisi kompetitif. Dan ditutup oleh kapten kita yang menjuarai, bukan menjuarai, mendapatkan player of the month ya. Dan juga si ini Erling Haaland tadi. Di Liga Champions Sadio Mane ya. Oke, top player. Kemudian Liverpool menjuarai UCL. Mantap banget. Ini kayaknya saya udah perlihatkan di episode sebelumnya kayaknya. Saya lupa juga. Oke, jadi tadi perasaan ada nama ini sih, Erling Haaland. Kayaknya dia memenangkan ini ya, sepatu emas tuh. Nah ini. Ya iyalah karena 25 gol kan. Dia top scorer di Bundesliga. Jadi wajar banget. Oke, dan kemudian juga kita bakal langsung aja mungkin masuk ke musim ketiga kita dan langsung bermain mungkin satu pertandingan di turnamen pramusim nantinya. Jadi saya skip aja di sini karena ini loadingnya bakal lama loh. Jadi ya kita skip aja. Oke, dan sekarang kita udah masuk di undangan turnamen pramusim. Seperti biasa saya bakal terima aja. Dan ini dia, lumayan kan ini untuk tambah-tambah budgetnya Dortmund kalau misalnya kita menang. Kalaupun nggak menang pasti ada duit tambahan juga. Dan seperti yang kalian tahu untuk Dortmund sendiri ini nggak sekaya Madrid lah ya. Di sini kita butuh banget duit dan nggak semudah Madrid untuk mendapatkan duit. Nggak semudah Madrid juga untuk mendatangkan pemain-pemain mahal. Nah di sini kita lihat ya, kita punya yang pertama sebelah kiri ini ada Champions Trophy di Argentina lokasinya. Difficulty bintang 4,5, kemudian juga prize money-nya ini sebesar 10 juta euro. Dan juga ini Manchester United tarik di sini, Galatasaray, Torino, Napoli, dan ada beberapa tim lain. Kemudian ada American Challenge Cup, lokasinya tentunya di Amerika, dan potensialnya prize money ini 12.500.000 euro.
Ini yang paling tinggi. Dan di sini tim raksasa semua cuy. Gila aja tuh. Ini paling berat sih. Kalian bisa lihat Real Madrid, PSG, kemudian Tottenham Hotspur, dan sang juara UCL, Liverpool. Kemudian juga ada Manchester City. Oke. Dan ya ini 2 tim lain juga. Dan kemudian ada Las Americas Invitational dengan difficulty bintang 4 paling rendah, prize money 10.200.000 euro. Di sini ada Porto, Atletico, Ajax, dan ada apa nih, Racing ya sama Grimo. Saya nggak tahu itu yang di atasnya Atletico apa. Dan ya seperti biasa, karena saya cari difficulty yang bukan cari difficulty yang sulit, cuman cari difficulty yang sulit dengan uang yang paling tinggi ya. Jadi sekaligus untuk memberikan pengalaman-pengalaman kepada pemain-pemain kita, pemain Dortmund menghadapi tim-tim besar nih. Kan seru banget lah kalau big match. Oke, jadi kita langsung selek aja. Lagian Dortmund kan juga salah satu tim besar di Bundesliga pastinya. Oke, dan ini dia, kita resmi udah memasuki musim ketiga Dortmund Career Mode. Saya lupa ini episode yang keberapa, nanti saya cek lagi sebelum buat thumbnailnya. Oke, jadi kita lihat dulu pesannya. Dan ini dia American Challenge Cup, di mana kita lihat fair draining and demanding season. Pokoknya inilah apa namanya. Nah, ini peringatan soal apa namanya, transfer market sudah dibuka, transfer window, dan itu artinya kita bisa mendatangkan pemain apapun di sini kalau misalnya kita punya duit. Dan ya seperti biasa saya bakal latih dulu untuk pemain-pemain kita. Tentunya Erling Haaland pastinya lebih diutamakan di sini karena dia saat ini menjadi striker utama Dortmund dan calon bintang masa depan. Kemudian ini pemain muda saya bakal latih, si Hansen. Dan nah, ini untuk di sini saya kasih gelandang kita si Lin, gelandang dari Youth Academy yang sangat berbakat. Kemudian fullback kita ini saya mau naikkan Arnold nih sampai di 88 tuh. Dikit lagi kan naik ratingnya ke 88. Dan kiper muda kita juga jebolan Youth Academy Dortmund, si Shilu. Udah lama banget kita nggak jumpa dengan Doi. Oke, wah dapat C doang. Wah, ini si Hansen dapat D, paling parah nih. Kemudian oke. Oh, kita segrup dengan Real Madrid. Oke, menarik banget nih. Di musim ketiga ketemu dengan Real Madrid. Kemudian, oh ini si LAFC. Kemudian ada Minnesota United. Wah, di sini nih parah sih di sini. Gila, saya pengen banget ada di sini. Grup B. Kalian bisa lihat tuh PSG, Spurs, Liverpool, City. Aduh, asli grup neraka nih. Wah, bakalan chaos tuh kalau di situ ya. Keren banget. Oke. Bundesliga Player of the Month. Oh, yang tadi ya. Kirain berita baru. Dan kita lihat dulu untuk jadwal kita. Maybe di Bundesliga kita bertemu dengan siapa nih awalnya? Oke, Nuremberg ya. Ini tim promosi mungkin dari musim lalu. Kemudian ada Hannover dan Wolfsburg. Oke, menarik. Dan sekedar mengingatkan kembali, kita lihat dulu untuk squad kita ya. Di musim ketiga ini kita bisa, oh my god, astaga naga ini. Wah kacau banget nih, perlu, waduh, gila moralnya. Wah, kita mesti perbaiki semua dulu nih ya. Astaga, ini kenapa kontrak maybe ya? Kita cek dulu lah sebelum kita bahas masalah formasi kita. Kita bakal lihat dulu untuk di squad hub, apakah ini mungkin apa ya istilahnya, kontraknya mungkin, atau kekurangan gaji atau kurang jam. Oh my god, semuanya. Wah, ini gawat nih. Jangan sampai Julian Brand minta request transfer. Bahaya banget. Kita mesti perpanjang nih segera. Kita mesti gimana caranya biar dia moralnya happy. Oke, role-nya sekarang important ya. Kita kontrak negosiasi dulu. Kita langsung aja. Ini kayaknya juga udah mau berakhir sih kontraknya Julian Brand ya. Kayaknya. Ini berbahaya banget ini. Dia bisa request transfer kalau salah satu
gelandang andalan kita juga. Ya murah sih gajinya ya, masih kurang banget. Tapi tuh kalian bisa lihat ya, untuk duitnya Dortmund saat ini nggak terlalu banyak. Kita masih tetap kasih di important aja role-nya. Ini bakalan habis nih 200 juta ini untuk perpanjang kontrak para pemain. Oh, dia minta kenaikan, Pak. Oke, jadi berhubung karena memang Royce udah nggak terlalu jadi pemain inti sekarang karena usianya ya, rating juga udah menurun banget. Jadi nggak apa-apa lah, Julian Brand yang bakal gantikan dia sebagai pemain inti. Royce bakal tetap ada di Dortmund, tapi nggak bakal main sesering dulu. Dia nggak bakal saya jual, tetap menjadi pemain legendanya Dortmund lah ya nanti. Lagian saat ini di musim kedua kemarin dia masih tetap jadi top scorer kok, jadi masih cukup oke lah ya. Kontrak 5 tahun untuk Julian Brand selama mungkin. Oke, setuju dia. Oh, release clause 220 juta euro. Naikin dikit lah, 40. Kalau ada yang mau bayar, anjay gila banget, 240 juta. Oke. Ini saya kasih release clause kayak gini biar gajinya nggak terlalu tinggi ya dimintanya. Biasanya kalau nggak ada release clause itu dia minta bakal gaji tinggi banget. Nah ini kan aman nih kalau kayak gini, nggak terlalu tinggi. 130 ya, naik dari 90 ke 130 dikit lah ya, nggak terlalu gimana gitu. Kirain kalau untuk role krusial dan overrating 90, apalagi pemain muda kayak gini nih biasanya minta naik berapa kali lipat tuh. Tapi untung aja ini nggak terlalu. Dan apa kita counter dikit ya? Oke, saya bakal coba counter dikit gajinya. Saya kurangin 10.000 maybe. 10.000, kita berhemat sehemat mungkin. Saya ini bonus tadi 1.260 ya, saya kurangin ya 1.200 aja. Kemudian edit bonus, udah bener sih 10, tapi ini dikurangin 1.800.000 aja. Submit. Harusnya sih deal ya. Waduh. Oke. Ya udahlah. Kita cari aman aja. Oke, setuju aja ya. Daripada batal kan. Dan itu dia, udah resmi Julian Brand bertahan selama 5 tahun untuk Dortmund. Dan ini dia udah naik lah. Ya masih unhappy sih sebenarnya, tapi setidaknya di kontrak ini udah mantap. Udah 5 tahun. Nah ini kita mesti cek semua nih pemain-pemain kita yang udah bakal habis kontraknya. Pickford masih ada 3 tahun nih, masih aman. Kemudian Unibe Haun ini udah rencananya memang kita udah jual lah ya. Kita udah masuk di ya transfer list aja. Kita jual aja. Umur 20 tahun, masih muda sih sebenarnya. 20 tahun 68 rating, tapi ada ya kita jual aja karena memang masih ada ini Zilu yang istilahnya potensialnya lebih tinggi dari Unibe Haun ini. Ini saya bakal coba jual aja. Kemudian ada Nubel juga kan, jadi udah kebanyakan nih kiper kita.
3 udah cukup menurut saya. Dan ini kontraknya bakal berakhir dalam 12 bulan lagi. Si Zilu ini juga masih lama, 3 tahun, aman ini. Kemudian, tapi oke, aman sih. Nobel juga aman. Akraf Hakimi aman, 4 tahun masih lama. Kehrer juga 5 tahun, aman. Mario Hermoso, kemudian Balerdi. Ini Balerdi kontraknya nih mungkin dia pengen naik gaji sih. Bentar kita hitung dulu center back kita. Kehrer, Mario Hermoso, Balerdi, Zagadou, sama Delik. Hummels juga masih ada ya. Ini Balerdi mungkin kita pinjamin aja. Ada Zagadou juga nih. Wah, ini gila itemnya. Kita mesti, iya sih, pinjamin aja sih Balerdi, biar yang lain punya jam main nih. Nah, hancur parah ini. Zagadou juga. Oh my god, ini kontraknya tinggal, aduh, 4. Masih lama loh, 4 tahun. Unhappy semua. Delik, Hummels, play time-nya juga. Ya ini Mats Hummels sudah bakal pindah ya ke United. Alexander Arnold, Lukas Klosterman, Paslak. 4 tahun masih lama semua nih. Burnick 3 tahun. Cardoso. Nah ini Cardoso bakal saya perpanjang kontraknya juga. Pemain muda kita. Oke, dan sekarang udah bertemu dengan agentnya Cardoso. Ya role-nya masih sama sih, prospek. Dan untuk pemain-pemain yang lain juga nantinya ini saya bakal usahain kontraknya bakal tanda jempol ya. Biar, aduh gila moralnya banyak banget pemain kita yang hancur nih. Kalian bisa lihat tuh gajinya 500 euro doang, bukan 500 ribu ya, 500 500. Usia 18 tahun dan ya saya bakal kontrak dia 5 tahun. Ya udah lumayan tinggi sih, umur 18 tahun ini rating udah 71 kan. Jadi tinggal kalau misalnya lebih sering dimainkan lagi sama sering dilatih lagi ya bakal bisa naik tuh ratingnya. Oke, dia nggak mau release clause. Kita accept tentunya, karena saya juga bukan pecinta release clause ya sebenarnya. Gaji nih, aduh, bingung ini gaji, bingung. Gaji pemain muda berapa nih bagusnya ya? Untuk role prospect gaji awal 500. Mungkin 10.000 aman kali ya, 10.000 dolar. Tapi kayaknya, wah, kemurahan maybe ya. 20 dah kalau gitu. Kita lihat dulu untuk signing bonus ini 50.000. Kayaknya kemurahan nih. Ya udah, nggak apa-apa kalau misalnya ngambek ya udahlah. Oh, setuju ya? Nah tuh kan, kayaknya kemahalan, harusnya 10.000 aja kali nanti di awal. Aduh. Oke, jadi Cardoso sudah, at least sudah kontraknya udah berubah ya. Sandro Tonali ini sama juga kayaknya minta kenaikan gaji dia. Kenaikan gaji sama role mungkin. Tapi masih ada 3 tahun.
Lucas Torreira, Hansen masih ada 2 tahun juga, lumayan. Warner kita udah masukin di transfer list. Larsen juga bakal, bentar, Larsen ini statusnya apa sih? Oh, oke, udah bakal bergabung dengan Real Betis pada saat transfer window dibuka. Dan Gonzalo Guedes kita lihat 4 tahun, Daho tinggal 1 tahun aja nih. Ini sih mesti juga kita perpanjang nih. Oke, kita perpanjang aja kontrak. Ya kita fokus dulu ya di awal ini, lagian ini baru awal musim juga. Kita fokus dulu untuk pemain-pemain Dortmund. Oke, rollnya rotation, aman. Kita save aja. Mahmoud Dahoud ini salah satu pemain CM Dortmund yang cukup lincah sih menurut saya. Dan iya, kemarin juga di awal itu ada beberapa dari kalian yang bilang, bang jual aja tuh Dahoud, tapi saya ngekeh untuk pertahanin Dahoud ya, karena menurut saya dia masih cukup bagus dan masih bisa berkembang sih. Jadinya saya tetap memilih untuk mempertahankan Dahoud dulu. Kontrak 5 tahun lagi. Kita cari kontrak yang lama aja, dalam jangka panjang yang ya biar nggak terlalu ribet kalau misalnya kita mau perpanjang kontraknya nanti lagi. Oke, real clause ada 47 juta euro, dikit banget. Ya, saya bakal tolak aja. Nggak usah lah ya pakai release clause untuk pemain-pemain kayak gini yang harganya masih, value-nya masih terjangkau banget gitu. Beda halnya kalau misalnya pemain-pemain yang udah ratusan juta gitu, itu menggiurkan memang release clause sebanyak itu. Oke, gaji untuk roll rotation saya naikin ke 80.000 aja. 80, kemudian signing bonus mungkin 100.000 lah ya, cukup. Kita lihat apakah, tuh kan, setuju kan, lumayan berhemat. Udah, nah kontraknya udah aman. Ini juga pemain muda, Kamal Bafhaunta, CM juga nih. Ini si Patrick Oysterhuis ini kita udah masukin ke transfer list. Aduh, Lin. Oke, kita masukin dia ternyata di ini ya, pinjaman, dan kontraknya masih ada 2 tahun, playtime-nya juga agak kurang, kontrak juga sama. Tapi ini masih ada 2 tahun loh, masih nantilah kita perpanjang. Phil Foden. Oke, Sergio Gomez ini lumayan juga. Unhappy ya, moralnya aduh gila. Lin ini konten aja, masih datar, masih aman. Ini nih, si Sergio Gomez ini harus banget. Walaupun kontraknya masih 3 tahun, tapi tetap kita mesti perpanjang karena kemungkinan dia bakal mau mau minta kenaikan gaji di sini sama roll mungkin ya. Ya, masih prospek aja, aman. Ternyata dia masih tetap kekeh di prospek ya. Mungkin gajinya nih yang dia pengen dinaikin. Oke.
Oh, dia maunya 3 tahun dan tentunya saya bakal counter lagi ke 4 tahun seperti biasa. Nah tuh kalian bisa lihat ya untuk budget kita itu di wage budgetnya udah mulai berkurang. Tadi kan 400 tuh, sekarang tinggal 300-an ya. Jadi kita mesti hati-hati banget nih untuk memberi gaji pemain. Oke, nggak ada release clause, aman. Kita accept aja tentunya, karena memang ya untuk pemain seperti ini masih belum tertarik saya untuk ngasih release clause memang. Oh, gaji 28.000 ya aman sih, nggak terlalu tinggi. Signing bonusnya 250. Lumayan lah. Kita tetap aja. Oke, deal sudah untuk Sergio Gomez. Kemudian Julian Brand tadi udah. Kita lihat lagi untuk kontraknya 5 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Jadon Sancho, Torgan Hazard 3 tahun, dan Bailo Ousmane Dembele 4 tahun. Shavers ini lah, Shavers ini udah bakal hengkang juga ya. Oke, udah bakal hengkang juga. Kaiser, kemudian Götze, Erling Haaland. Götze kayaknya masih ada ya. Wah, ini belum terjual juga, padahal udah lama banget. Ya, jadi kita bakal next aja dulu, biar para pemain yang udah bakal pindah itu udah resmi hengkang. Karena memang di tanggal 2 ya, pada saat bursa transfer dibuka itu, tanggal 2 udah pindah semua. Oke, American Challenge Cup nih, kemudian player chat ada. Thanks bos. Oke, ini si Leonardo Balerdi. Dan kita lihat lagi, udah pindah semua kah? Aduh gila, squad moral kita hancur parah. Zilu. Oke, unhappy semua. Nubel juga sama, tim performance nih yang kurang. Akraf Hakimi. Sagadon yang parah banget ya. Oke, nanti mungkin diperpanjang di next episode aja. Jadi untuk episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Untuk teman-teman mungkin yang mau request pembelian pemain, kalian bisa drop komen aja di bawah. Dan untuk yang mau juga jual pemain Dortmund itu, kalian bisa request aja di bawah di kolom komentar. Nanti bakal saya baca. Karena tentunya kalau kita mau datang ke pemain, kita mesti jual juga beberapa pemain kita. Karena pemain Dortmund ini udah terlalu banyak juga. Apalagi di posisi gelandang itu udah kebanyakan. Kalian bisa lihat hancurnya moral pemain kita itu karena memang mereka nggak punya jam main yang cukup di Dortmund karena kebanyakan pemain. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode Dortmund kali ini, dan saya bakal langsung record aja untuk episode selanjutnya, dan saya bakal publish di waktu yang berbeda. Mungkin setelah video ini tayang 2-3 jam itu baru saya publish episode selanjutnya. Oke, jadi thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya.